Alhamdulillah, kita bersyukur karena di dalam Islam ini setiap langkah ibadah kita itu ada malaikat khusus yang mendoakan. Tapi di saat banyak malaikat yang turun ke bumi, maka pasti ujian ibadah itu agak berat. Itulah sehingga di waktu-waktu berkumpulnya malaikat itu agak berat kita beribadah. Subuh itu agak berat karena bertemunya dua kelompok malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Asar juga begitu. Hari Jumat juga kita agak berat menahan kantuk. Kenapa? Karena resonansi malaikat itu yang menyebabkan kita mau tidur. Karena itu memberikan sakinah. Dari sinilah ulama kita ada yang mengatakan salah satu isyarat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan adalah ketika suatu waktu nanti dalam 30 hari ini kita baru jam 9 malam kita sudah sangat ngantuk. Sama dengan hari Jumat, ketika khatib sudah naik di mimbar itu susah untuk menahan ngantuk. Itu karena resonansi malaikat istilahnya. Karena begitu banyaknya malaikat sehingga kita itu terasa tenang sekali. Makanya waktu subuh itu waktu tenang, waktu sepertiga malam itu waktu tenang. Nah, untuk malam Lailatul Qadar, ulama kita mengatakan yang mengambil isyarat itu, walaupun nanti ada kalau yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali bahwa ketika masuk Ramadan pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Kan seperti itu. Ada nanti saat hari ini makan jatuh pada hari ini. Tapi itu penelitian bahwa selama hidupnya dia meneliti itu dia memberi kesimpulan, tapi itu bukan kesimpulan mutlak. Tapi untuk malaikat ini ketika kita mau sholat, maka para malaikat itu akan menjadi makmum di belakang kita. Sehingga sholat juga itu kadang kita agak berat untuk menahan ngantuk. Apalagi kalau sholat-sholat tertentu. Sebenarnya sholat itu Pak ada fungsi khusus. Kalau sholat duha itu kan banyak fungsinya. Selain obat tulang, kemudian untuk tidak akan miskin, kemudian dimasukkan ke dalam surga melalui babu duha, mendapatkan rahmat Allah. Ada satu sholat sunat yang mestinya kita laksanakan sekali dalam satu minggu. Itu sholat sunat tasbih. Sholat ini diwasiatkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Laksanakan sholat sunat tasbih karena itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Sholat ini bisa dikerjakan berjamaah. Karena sholat itu ada yang tidak boleh dikerjakan berjamaah. Seperti sholat sunnah rawatib, itu tidak boleh. Sesudah azan, kemudian sesudah sholat, itu tidak boleh berjamaah. Ada sholat memang harus berjamaah, yakni sholat Jumat dan sholat sunat hari raya, itu harus berjamaah. Ada sholat boleh berjamaah, afdalnya berjamaah, tapi boleh dikerjakan sendiri-sendiri, seperti sholat fardu. Ada sholat boleh tidak berjamaah, afdalnya tidak berjamaah, tapi boleh berjamaah. Seperti sholat sunat duha. Ada seperti dimasuklah sholat sunat tasbih di dalamnya, sholat sunat lail, sholat malam. Karena sholat malam itu tidak dilaksanakan berjamaah. Tapi ulama mengatakan itu afdalnya kita laksanakan berjamaah. Ada juga sholat yang memang ulama kita mengatakan sholat itu kalau dikerjakan berjamaah akan mendatangkan pahala besar. Karena kan nilai pahalanya saja as-sholatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisabi wa asyrina darajah. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu boleh. Tapi sholat yang bisa tidak dikerjakan lebih afdal kalau tidak berjamaah seperti sholat sunat taubat. Untuk sholat sunat tasbih ulama kita mengatakan afdalnya kalau dikerjakan berjamaah.
Nah itulah sehingga sholat ini dianjurkan. Kalau kita tidak bisa kerjakan setiap malam, cukup 1 kali dalam 1 pekan. Bisa dilaksanakan di malam Jumat. Kalau kita tidak mampu kerjakan 1 kali 1 pekan, biar 1 kali 1 bulan. Kalau tidak bisa, sekalilah setahun. Kalau masih tidak bisa, biar sekali 10 tahun. Kalau masih tidak bisa, biar sekali seumur hidup. Sholat sunat itu biar sekali dikerjakan, sudah ada laporan nanti di hari kemudian. Cuma karena fungsi sholat ini bisa menghapuskan 3 dosa besar, maka itu sangat utama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kalau di waktu muda kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, minum minuman keras, itu kita bisa lakukan sholat ini. Karena kafarat, istilahnya penghapusan dosa itu kan banyak Pak. Termasuk berwudu itu menghapus dosa. Imam Abu Hanifah itu pernah disingkapkan oleh Allah air wudu. Makanya Imam Abu Hanifah itu pernah dibuka pandangannya oleh Allah untuk mengetahui dosanya seseorang. Dan sampai sekarang itu wali-wali masih ada. Orang yang sudah berzina datang ke dia, dia bisa tahu. Orang yang sudah mencuri dan datang ke dia, itu bisa dia tahu. Bilang, wah itu hebat sekali. Oh enggak, Rasulullah sendiri itu tahu Pak. Makanya kalau ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus aku kerjakan? Nabi mengatakan, sholatlah tepat pada waktunya. Kemudian datang lagi yang satu, sholat apa yang paling bagus saya kerjakan Rasulullah? Nabi mengatakan, perbaiki akhlakmu kasih sayangmu kepada istrimu. Datang lagi yang satu, ya Rasulullah, amalan apa yang harus saya lakukan? Kemudian Nabi mengatakan, perbaikilah caramu dengan tetanggamu, perbaiki akhlak dengan tetanggamu. Datang lagi, apa yang harus saya lakukan? Amalan apa yang terbaik? Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kenapa berbeda-beda? Padahal pertanyaannya sama. Karena Nabi tahu dia datang itu, oh ini malas sholat, nanti mau asar baru sholat duhur. Makanya Nabi katakan, sholatlah pada waktunya, tepat. Kemudian yang datang lagi bertanya, amalan apa yang paling bagus? Nabi tahu bahwa orang ini tukang marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian bertanya, mana amal yang paling bagus Ustaz? Gampang. Mana yang paling susah kita lakukan? Itu aja. Yang tukang emosi berarti amal yang paling baik adalah menahan emosi. Kan begitu. Jadi kalau susah mengaji, amal yang paling baik adalah baca Al-Quran. Karena kalau kita mengatakan amal yang paling baik adalah sholat berjamaah di masjid, itu pasti untuk imam itu gampang Pak. Karena imam pasti sholat di masjid karena dia yang memimpin. Tapi untuk amal yang terbaik, coba cari nih. Kalau ada orang suka marah-marah sama istrinya, amal yang terbaik adalah perbaiki kasih sayangmu kepada keluargamu. Tidaklah sempurna imam seseorang kecuali dia memperbaiki kasih sayang dan akhlaknya kepada istri. Istri itu Pak, jangan coba dimarah-marahi. Ya. Kiai itu tidak pernah marah-marah sama istrinya. Biasa istrinya itu yang marah-marahi kiainya. Saya punya ulama itu, ada beberapa guru saya itu justru istrinya selalu marah-marahi. Jadi dia dimarah-marahi itu sama istrinya. Kalau itu dimaki-maki itu diam saja. Nanti pernah saya tanya sekali itu, Pak Kiai, kenapa ini tidak melawan ini? Kok Kiai dimarah-marahi begitu? Dia bilang, seorang Kiai kalau tidak dimarah-marahi sama istrinya itu tidak jadi wali. Langsung saya diam itu. Makanya ibu-ibu kalau mau bikin jadi wali suaminya, ya marahi setiap hari gitu. Gitu. Tapi memang ada perempuan itu Pak yang tidak bisa menahan emosi. Ada. Iya, ada yang tidak bisa menahan emosi itu. Kalau ada wanita, ada wati namanya di ujungnya itu pasti itu. Tukang marah itu. Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, Paci Jermanang itu. Iya, itu. Kalau ada, saya dikasih tahu bahwa nama itu sebenarnya hendaknya tidak dipakai kecuali nanti bersaudari itu perempuan semua. Kasih salah satu wati di ujungnya. Kenapa? Karena dia bisa jadi pemimpin. Itu kalau wati Pak, kalau ada urusan tidak mau selesai, kasih dia selesai itu. Itu. Jadi kalau ada perempuan ada wati namanya, kalau ada suami di sini yang ada wati namanya istrinya, ya tundru toto ni dan naki kang kemate.
Pasti talu-talu kiloro gitu. Hanya anak muda yang mau menikah hindari namanya Wati. Iya, coba kita bisa periksa Pak. Itu pesan guru saya itu. Ada beberapa nama sama dengan laki-laki kalau kasih nama Hidayatullah itu pasti tinggi emosinya. Kalau ada nama Anto, itu pasti makutuh. Tetek sirapi noto itu. Tidak ada di sini toh. Tidak usah ganti nama. Saya pernah mempelajari asma itu Pak. Itu saya berhenti pelajari itu karena agak fatal sampai pernah mempelajari ilmu lafsiyah itu juga saya berhenti pelajari itu karena rambut itu berguguran sampai hampir habis rambut itu gara-gara itu. Jadi saya berhenti mempelajari itu saking beratnya itu. Sama dengan lapas. Makanya ulama itu kalau mau jalan kadang dia pakai lapas Allahu itu dia nukan syahadat dia masuk di dalamnya itu lafsiyah semua. Itu masuk ilmu hikmah. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Ba itu satu titik. Semua orang dari satu titik itu. Kenapa dia dibawa? Itu napas diangkat dari bawah. Kemudian sa itu kan 3. Semua orang akan mengikuti kehidupan ini 3 fase. Kemudian mimnya ke bawah. Semua orang akan mati. Kembali ke tanah. Allah itu kan tidak bisa dipotong. Dia tetap Allah. Dilepas huruf alif tetap billahi namanya. Itu masih petunjuk Allah. Alif dengan lam dilepas dia mengatakan lahu itu masih Allah. Kau lepas alif dengan lam 2 hu itu masih Allah yang dia tunjuk. Kau potong menjadi itu juga Allah. Itu makanya kalau ruhul lafsiyah itu dibahas itu sampai kita stres itu. Itu saya pernah mempelajari 6 bulan baru berhenti. Itu karena berat. Makanya ilmu-ilmu hikmah itu ada Pak. Baru ulama kita dulu itu baru melihat orang. Oh ini orang. Makanya bisa kita anukan. Bisa periksa itu Pak. Maka dia nang tahu merenik salah-salah. Makalah itu. Iya. Itu sudah dikaji ulama itu. Ada memang di kitab hikmah. Bahkan guru Tamali Belawi itu pernah bahas itu. Ya nang tahu merenik salah-salah. Jalalu mesti bawa idangka. Kayak sama merenik salah-salah. Kalau dia jalan jauh, jalan ke sini, misalnya mendekat, itu kelihatan kecil sekali orangnya. Tapi ketika duduk, dia besar. Dia besar ketika sama kita. Orang seperti itu matandra kelas ini. Iya. Kemudian yang kata buku ingat makalah situ tuh. Iya. Iya. Tak coba nih gara sapa itu biasa kelas ini. Iya, minrang di tadi na parewa mak janji dena titai. Itu akan ada. Kita bisa lihat itu. Ya nang kata mapalisu anin na capak na taputara na likoleyawa putara na kong kagana lingi aja mo tamari opa nalape mamatu itu. Iya. Itu dia tahu itu. Ya nang kata malabba arona na malampe matandre malabba arona ajung pakececei apa namo tahu 10 ne batot to masaga itu. Ya nang kata malampe amputu na pacandringan tuh. Nah, itu. Jadi itu semua ulama kita dulu itu sudah pelajari. Bahkan di kepolisian itu tahu ilmu psikologi itu dia tahu. Dari 10 orang yang duduk dia sudah bisa tebak bahwa ini iya tahu makalah Asia. Itu karena dipelajari dalam ilmu itu. Banyak Pak. Banyak hal-hal itu yang ulama dari dulu pelajari. Memang ada kitabnya. Bahkan ada kitab itu yang fikih anatomi itu. Itu dipelajari semua orang. Yang sekarang ini Pak kitab itu kan disimpan. Tidak dibuka. Kenapa? Karena yang kita pelajari cuma kitab-kitab Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Bulughul Maram. Itu yang dipelajari. Padahal dulu itu dipelajari semua ulama. Karena dia sudah hatam kitab ini, dia sudah hafal kitab hadis, dia buka kitab hikmah. Itu makanya dia tahu semua itu dan ada. Ulama-ulama dulu itu hebat Pak. Ya. Makanya yang menemukan kedokteran kan orang Islam. Nah, yang ilmu kedokteran bedah itu namanya Ibnu Sina. Tapi orang Barat mengganti namanya Avicenna. Kan begitu. Avicenna. Makanya di Ibnu Sina itu kasih Avicenna. Kan yang menemukan jam itu kan juga orang Islam. Kompas itu juga orang Islam yang temukan. Kemudian telepon juga itu sebenarnya orang Islam. Pesawat itu orang Islam yang temukan Pak. Jadi orang Islam dulu itu hebat. Kenapa? Karena dia mengkaji betul. Nah, cuma sekarang ini itu mulai hilang.
Karena orang barat ambil kitabnya, kemudian ketika penaklukan Islam Konstantinopel itu, kemudian semua kitab-kitab itu dibakar. Nah, sehingga terputus. Tapi nama-namanya diterjemahkan itu dia ganti, Ibnu Sina diganti Avicenna. Kemudian yang mengatakan yang menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell. Padahal itu orang Islam. Ini yang penting kita anukan. Makanya ilmu-ilmu seperti itu dari Islam, Pak. Itu hebatnya. Kemudian saya ingin kasih tahu begini. Dalam masalah setiap ibadah yang kita lakukan ini, memang harus kita kuat dalam beribadah. Apalagi bulan Ramadan ini. Usahakan. Karena kesempatan betul. Kalau kita belum tentu kita dapati Ramadan tahun depan, belum tentu. Allah kasih fasilitas. Begitu Nabi meminta kepada Allah, kasihkan keistimewaan untuk umatku, maka diberikanlah hadiah bulan Ramadan untuk umatnya Rasulullah. Kita ini dikasih hadiah apa bulan Ramadan? Baru Nabi minta. Karena Nabi takutkan kalau umatnya tidak mampu beribadah di bulan Ramadan, tidak mampu beribadah sama dengan bulan-bulan lain, ada yang malas. Nabi minta kepada Allah, ikat syaitan di bulan Ramadan ya Allah. Ikat supaya dia tidak terganggu beribadah. Syaitan, makanya syaitan itu diikat di bulan Ramadan. Makanya Bapak enak kalau Ramadan mau sedekah ringan, kemudian baca Quran enak, sebentar mudah kita baca Quran, pergi berjamaah mudah, bangun tahajud gampang. Kalau Ramadan, tapi nanti kalau lewat Ramadan lepas syaitan, kembali lagi tuh.